hari ini kita awali dengan berdoa. Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdiri untuk berdoa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa. Dengan sayang membawa doa ini dalam tata cara agama Islam. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pelajari hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Baik, sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Silakan, Stefan ya. Pembelajaran baru yaitu dengan materi modus data berkelompok. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning berbantuan LKPD, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menemukan letak kelas modus data berkelompok dengan benar, yang kedua menentukan nilai modus data berkelompok dengan benar, dan yang ketiga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus data berkelompok dengan benar. Jadi itu tujuan pembelajaran yang harus kalian ketahui. Bisa paham anak-anak? Bisa. Baik, pembelajaran kita hari ini itu menggunakan model pembelajaran yang berbasis masalah. Yang mana di sini dalam proses pembelajaran kalian akan belajar dari sebuah masalah. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian akan diskusi dalam kelompok. Terus ya di dalam diskusi kelompok kalian akan mengisi LKPD, dan selanjutnya adalah setelah diskusi kelompok mengisi LKPD kalian akan mempresentasikan hasil diskusi, dan yang terakhir yaitu menyimpulkan materi kita hari ini. Bisa paham? Bisa. Hari ini kita belajar yaitu tentang modus data berkelompok. Adapun manfaatnya, pernahkah kalian menyaksikan secara langsung proses perhitungan suara dalam suatu pesta demokrasi? Misalnya pemilihan kepala desa dan wakil kepala desa, pemilihan bupati, pemilihan gubernur, pemilihan presiden, dan di situ panitia akan membuka surat suara, mengamati dan mencatat masalah rakyat yang tertera, mencatat pilihan rakyat yang tertera pada surat suara. Bisa paham? Bisa. Baik. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang apa? Media. Baik, sekarang ada soal untuk kalian. Nilai ulangan matematika peserta didik kelas 11 MIPA disajikan pada tabel berikut. Jadi di sini ada tabel untuk nilai 41 sampai 45 frekuensinya 4, nilai 46 sampai 50 frekuensinya 2, terus yang berikutnya 56 sampai 55 frekuensinya 6, terus 56 sampai 60 frekuensinya 3, dan 61 sampai 65 frekuensinya 5. Baik, ada 3 pertanyaan. Untuk yang pertama, tentukan kelas median nilai ulangan matematika peserta didik kelas 11 MIPA. Siapa yang bisa menyelesaikan soal di atas? Siapa bisa? Baik, Ibu minta Christian. Silakan. Sebelum menentukan kelas median nilai ulangan, kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya. Kelas 1 nilainya 41 dapat dipindahkan dari nilai 15 MIPA. Gunakan rumus 11 MIPA terletak pada interval 5 sampai 55 dengan frekuensi. Baik, terima kasih buat Christian. Kita baik, selanjutnya kita masuk pada materi.
Mary adalah seorang guru matematika di SMA Negeri 1 Asisa. Pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2023, Ibu Mary menyelenggarakan ulangan harian tentang materi statistika di kelas 12 2 pada ulangan harian statistika. Terima kasih, Marianus. Baik anak-anak, dari masalah di atas, apakah anak-anak bisa menggali informasi dari masalah tersebut? Ada tidak? Berapa? 5 frekuensinya? 3 ada. Baik, sekarang Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Berapa jumlah peserta didik yang nilainya antara 71 sampai dengan 80? Berapa orang? 6. Terus yang berikut, dapatkah kalian membantu Ibu Mary untuk menentukan nilai yang paling banyak diperoleh peserta didik pada ulangan harian? Baik, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian duduk dalam diskusi kelompok. Silakan. Baik anak-anak, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Ibu informasikan bahwa di dalam diskusi kelompok, Ibu akan menilai sikap kalian. Percaya diri, terus di situ kerjasama, terus musyawarah dalam kelompok. Silakan dulu mengamati masalahnya dan menggali informasi dari bahan ajar. Silakan mengisi LKPD dan menggali informasinya dari bahan ajar ya. Di dalamnya ada langkah-langkah atau ada strategi penyelesaian masalah-masalah tersebut. Jadi di dalam kelompok harus aktif semua, ya? Harus aktif. Bagaimana? Sebentuk dapat batas kelasnya. Nah, batas kelas berarti diambil dari sini, berarti atas ya, dari batas akhir batas. Ini tertimbang dengan 0,5. Maka menghasilkan di sini berapa? 20,5. Selanjutnya, ini tepi atas, berarti batas atas. Batas atas tambah berapa? Tambah 0,5. Nah, menghasilkan apa di sini? 30,5. Nah, nanti seterusnya ya. Nanti kita lihat kembali ke tabel tadi. Coba lihat yang lain, lihat di bahan ajar ada langkah-langkah. Jadi untuk menentukan panjang kelas berarti 30. Nah, berarti kita cari panjang kelas. Panjang kelas berarti tepi atas kurang tepi bawah. Tepi atas boleh kita pakai konsep yang ini. Bila 31 dikurang dengan 21 boleh. Pakai konsep seperti itu. Bisa paham? Bisa. 61 sampai 90. 61 sampai 90 ya. Frekuensinya berapa? 8. Frekuensinya tertinggi ya? Ya. Baik. Bagaimana kelompok 2? Untuk tepi atas ya. Untuk tepi atas berarti batas atas berapa? Rumusnya. Kelas rumus. Berarti ini 40,5. 10 kurang X tambah 2 jadi 50,5 tambah Batas kelas ini 20,5 sama 60,5 tambah 62 Lanjut. Baik anak-anak, waktu diskusi sisa 10 menit lagi. Oke. Diskusinya sudah selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan anak-anak
akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Kepada Lisa, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertama, kita menentukan jumlah frekuensi dengan rumus sigma FI sama dengan jumlah seluruh frekuensi. Jadi di sini sigma FI sama dengan 2 ditambah 3. Langkah yang ketiga, kita menentukan letak kelas modus dengan cara kelas modus adalah kelas dengan frekuensi tertinggi. Jadi kelas modus pada interval sama dengan 81 sampai 90. Yang keempat, menentukan frekuensi kelas modus adalah 90 dikurang 0,5, hasilnya 89,5. Yang berikutnya kita menentukan selisih frekuensi kelas modus 91 sampai 100. Maka D2-nya 8 dikurang 6 sama dengan 2. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman dari kelompok lain mau memberikan tanggapan, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin menanggapi pada langkah 5, menentukan tepi bawah kelas modus dengan A sama dengan 81 kurang 0,5, bukan 90 kurang 0,5, sehingga hasilnya sama dengan 80,5. Dan untuk tepi atas kelas modusnya 90 tambah 0,5, sehingga hasilnya tepi atas kelas modusnya sama dengan 90,5. Baik. Ya, kami tulis salah tadi dan juga keliru tadi. Baik. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Berikutnya Ibu Yunta, persilakan untuk kelompok 2. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pertama, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi. Kepada materi, persilakan. Tabel distribusi frekuensi data nilai ulangan untuk kelas 1 nilainya 21 sampai 30, frekuensinya 21 kurang 0,5 sama dengan 3 batas kelas untuk kelas kedua 31 dikurang dengan 0,5. Untuk kelas ke 4 50,5. Untuk kelas 5 61 kurang. Untuk kelas berikutnya 81 kurang 0,5 100,5. Oke, dari hasil presentasi dari pembagian, apakah ada teman-teman yang ingin menanggapi atau menanyakan? Silakan. Ada tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Berikutnya, Ibu persilakan kelompok 3. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ina. Baik. Tidak ulangan dari 21 sampai 30 dengan frekuensinya 2. Pada kelas ketiga frekuensinya 3. Pada kelas ke-8 frekuensinya 6. Ditambah 6, ditambah 8, ditambah 6 adalah 36. Untuk menentukan kelas modusnya, kita lihat frekuensi terbesar, yaitu di kelas ke-7 dengan frekuensi 8 dari nilai 81 sampai 90. Untuk menentukan nilai modusnya, kita harus mencari nilai tepi bawah, nilai D1, nilai D2, dan nilai panjang kelasnya. Untuk D1-nya, yaitu 8 dikurangi 6 sama dengan 2, yaitu 90 dikurangi 81 sama dengan 9. Modus sama dengan TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang. Jadi 80,5 ditambah 8 dikurang 6 jadi 10.
80,5 ditambah 18 dibagi 4, yaitu 8,5 ditambah 4,5, jadi modusnya 85. Baik teman-teman, dari hasil diskusi kami, apakah dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan, kami silakan. Baik, silakan kelompok 5. Di situ panjang kelas yang kelompok 3 tulis adalah 9. Seharusnya panjang kelas yang sebenarnya adalah 10 karena 90 dikurangi 80 sama dengan 10. Kemudian hasilnya menjadi 85,5 bukan 85. Sekian. Masukan dari kelompok 5 kami terima. Maaf apabila dalam pengerjaan kelompok kami agak sedikit ada kekeliruan. Terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok 4. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini kelompok kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami kepada materi saya. Ibu Santi telah selesai melaksanakan ulangan harian di kelas 12 MIPA. Bab 1 sampai 50 frekuensinya belum diketahui. Nilai dari 81 sampai 90 frekuensinya 4. Menemukan banyak peserta didik yang akan memperoleh tugas tambahan dari Ibu Santi dalam rentang nilai 41 sampai 50. Baik, kami akan menyesuaikan tabel distribusi frekuensi daftar nilai ulangan kelas 12 MIPA. Kita akan menentukan tepi bawah kelas. Hasilnya 30,5. Kelas kedua 40,5 sampai 50,5. Kelas ketiga 50,5 sampai 60,5. Frekuensi yaitu 30 ditambah X. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki saran atau pertanyaan, kami persilakan. Ada yang mau memberikan pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita berikan aplaus. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mempresentasikan masing-masing hasil diskusi. Biar lebih semangat lagi, kita sedikit dulu ya. Baik, silakan berdiri semua. Harus semangat. Mulai. Tepuk semangat. Matematika. Baik, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan diskusi dan presentasi kalian. Berikutnya, kalian harus dapat menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa yang bisa? Baik, Ibu beri kesempatan kepada Jesselyn. Baik, saya dapat menarik kesimpulan bahwa untuk menentukan total kelas modus dengan cara menentukan frekuensi yang nilainya terbesar atau tertinggi. Baik, terima kasih buat Jesselyn. Kita berikan kesempatan. Selanjutnya masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Messi, silakan. Kesimpulan kedua, untuk menentukan tepi bawah kelas modus, tentukan tepi kelas atas dengan menggunakan rumus tepi kelas atas sama dengan bats atas tambah 0,5. Baik, jadi untuk menentukan, terima kasih buat Messi, tepuk tangan untuk menentukan tepi bawah dan tepi atas atau tepi kelas, dan tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Baik, selanjutnya masih ada yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa yang bisa? Baik, Ibu beri kesempatan kepada Ida. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita kali ini yaitu modus sama dengan TB tambah DI dibagi DI tambah D2 dikali panjang. D2 yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan P adalah panjang kelas atau selisih tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Baik, terima kasih buat Ida. Kita berikan. Jadi kesimpulan umumnya itu tadi kita ingat kembali ya. Berarti di situ di dalam menentukan nilai modus kita menggunakan rumus. Jadi rumus modus itu sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1
hari ini. Bisa Pak? Silakan ambil kertas untuk menyelesaikan soal postes yang ada di atas. Jadi silakan. LKPD-nya dikumpul setiap kelompok. Dikumpulkan dulu LKPD-nya. Baik. Silakan ambil kertas dan selesaikan soal postes di atas. Silakan. Harus kerjanya mandiri, tidak boleh nyontek ke teman di sebelahnya, tidak boleh ya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Baik anak-anak, silakan yang di belakang berdiri, kumpul. Yang lihat ini silakan lalu kumpul dalam semua. Silakan kumpul di lalu. Yang di belakang, yang sebelah kiri ibu, silakan Nofida kumpul. Baik anak-anak, sebagai bahan untuk tugas mandiri atau sebagai PR kerjaan rumah, silakan nanti buka di bahan ajar halaman 11 nomor 1 dan nomor 2. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan Gadis untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara tertutup. Dalam nama Bapa, ya Bapa di dalam surga, yang mengajarkan kemuliaan, Namamu yang kudus selalu dipuji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Masih semangat? Masih. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Baik, ya. Terima kasih.
kalian semua.